Ya, baik ya. Terima kasih Pak. Mohon izin. Kebetulan saya hari ini berada di sekolah Bapak untuk melakukan pendampingan. Namun sebelum kita berada pada ruangan yang telah disediakan oleh CGP saya, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan motivasi Bapak selaku kepala sekolah di SMA Negeri 4 Lombok Tengah ini. Kira-kira motivasi atau langkah apa yang Bapak sudah ambil untuk memotivasi rekan-rekan guru yang ada di sini untuk bisa terlibat langsung dalam mengikuti tes guru penggerak dari setiap angkatan, karena memang yang kita tahu bahwa uh, guru penggerak yang paling terbanyak itu berada di SMA Negeri 4. Saya menginginkan untuk Bapak bisa memberikan sedikit gambaran terkait dengan pola motivasi Bapak kepada rekan-rekan di sini seperti apa sehingga menjadi sebuah gambaran untuk Bapak Ibu yang ada di luar sana untuk bisa termotivasi, tergerak untuk mendaftar di guru penggerak. Ya baik Ibu, mungkin terima kasih atas ya, semacam apa ya, kita saling berbagi dan berbagi teman-teman memang dalam sebetulnya kan dalam konteks, tapi ini kebutuhan mendesak yang harus dimiliki oleh seluruh satuan pendidikan ya. Mungkin terkait dengan motivasi di sini mungkin didahului dengan kondisi atau budaya kita di sini untuk jika ada sebuah populasi yang memungkinkan itu adanya perubahan baik di tingkat lembaga secara umum, tetapi perubahan di tingkat pendidik khususnya itu istilahnya kita sini apa ya, sudah jadi budaya. Jadi kalau ada kita borong, tapi tentunya itu tidak semudah itu, tidak semudah itu. Pastinya ada kendala-kendala, misalnya seperti guru beralasan tidak punya laptop, tidak punya waktu, tidak punya wifi di rumah. Lalu kemudian kalau itu harus diikutkan di dalam tes CGP itu, dia harus standby di sekolah, lalu kemudian keluarga dan pelayanan kepada keluarga seperti apa. Nah, mungkin dari seluruh persoalan yang ada, lalu kita bicarakan bersama-sama dengan pengertian lebih dulu terhadap apa dampak atau ya katakan sesuatu yang kemudian kita capai dari Bapak dan Ibu yang mengikuti CGP atau tes CGP. Antara situ teman-teman memahami bahwa guru di zaman ini dan paradigma baru pendidikan ini salah satu poinnya harus mengikuti guru penggerak, tes guru penggerak. Di situ perlahan teman-teman memahami, lalu kendala ataupun masalah-masalah tadi, kendala atau kekurangan tadi itu kita benahi dari sisi fasilitasnya. Yang tidak punya laptop kita kasih komputer, walaupun dekat-dekat sini yang wifi kita fasilitasi di sekolah sini. Lalu kemudian juga guru yang sudah dahulu bisa memfasilitasi teman-teman yang kita anggap adik-adik juga untuk selalu mengikuti, sehingga bukan saja ASN-nya, tapi kita sini punya honorer, baik yang sudah P3K maupun yang belum, itu seluruhnya bilang wajib ikut. Nanti kesannya terpaksa, nanti paksa begitu, tapi kita berbuat pengertian sehingga kesannya itu sudah jadi satu budaya. Jadi saling membantu, yang sudah selesai membantu yang lain. Nah, dalam persiapan peralatan maupun materinya, bahkan juga teman-teman yang sudah terdahulu itu mensimulasi bagaimana cara mengajar dan sebagainya. Nah, sehingga sudah jadi budaya, sehingga mungkin pada angkatan 1 belum, tapi angkatan 4, angkatan 7, angkatan 8, kemarin 9, 10 sudah tidak lagi masalah. Itu sudah kita dorong ke dalam kepentingan komunitas. Jadi dorong ke dalam kepentingan komunitas, sehingga di komunitas mapel, ini temannya belum, didorong lagi di dalam komunitas sekolah, didorong lagi untuk selalu mengikuti CGP. Lalu
Bapak Ibu dah bilang teman-teman, eh, Bapak Ibu lihat ini ada apa ya, sesuatu yang Bapak Ibu dapat tidak dari Bapak Ibu ikut TGP. Bapak sangat banyak sekali. Contoh contoh bahwa ketong di guru honor, Bapak Ibu yang sudah ASE itu tes untuk apa ya, sertifikasi apa itu? PPG itu 7 kali dia belum lolos. Katong ini dengan lolos CGP, sekali CP, langsung masuk di sertifikasi satu penggunaan yang sangat besar. Jadi bukan saja untuk nanti kita mengimplementasi itu untuk kepentingan siswa, tetapi juga untuk kepentingan guru sudah langsung kita lihat dan kita menikmati sekarang. Dari situ terdorong, untuk teman-teman saling. Jadi sudah melihat bahwa CGP itu bukan sudah lagi, kalau awal-awal mungkin berpikir bahwa ini sebuah program yang kemudian nanti terhapus lagi, diganti lagi. Jadi teman-teman sudah lihat dia punya hasilnya, lalu belakangan ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Cuma kita dorong untuk istilah apa, menguatkan saja. Dan kalau untuk PMM itu wajib, dan itu program apa namanya, komunitas ya, Kombel sekolah ya, komunitas belajar tinggal sekolah, salah satu program adalah PMM ya, teman-teman didorong kemarin nanti 1 bulan sekali ya, 1 bulan sekali sekolah fasilitasi untuk konsumsi siangnya, makan sorenya, snack lagi, semua masalah dengan catatan kita kasih waktu dalam 1 kali pertemuan harus 2 sampai 3, sudah 3 bintang ya, sudah dapat sertifikat 2 sampai 3 ya. Jadi sejauh itu yang kita lakukan di sini, sampai sifatnya memaksa tapi memberikan pengertian dulu, sehingga kalau misalnya Bapak dan Ibu, teman-teman kepala sekolah, saya pikir lebih awal memberikan pengertian dulu kepada teman-teman tentang prospek pada setiap guru, apakah itu dia ASN maupun P3 ataupun honorer, dia bisa memahami lebih awal sehingga ke depan kita bekerja sama-sama ya. Kita dorong bekerja sama-sama. Mungkin seperti itu Ibu yang kita lakukan. Iya. Baik, terima kasih Pak, sangat luar biasa. Kalau saya menyimak dari awal paparan Bapak tadi, saya melihat bahwa sekolah ini punya daya dukungnya sangat luar biasa, memotivasi seluruh guru untuk terlibat langsung di dalam kegiatan program guru penggerak dengan melibatkan diri menjadi pendaftar. Nah, apakah nanti ada persiapan Bapak kira-kira nanti untuk penerimaan berikutnya, Bapak akan persiapkan berapa guru untuk mengikuti tes guru penggerak lagi, Pak? Kalau pendaftar sudah siap-siap untuk masuk tahap 11. Iya. Angkatan. Iya, Angkatan. angkatan 11. Di angkatan 11 ini kemarin tuh kurs sudah yang istilah layak, kata ya layak ya, yang layak, kata memenuhi persyaratan lah. Itu kemarin 10, di angkatan 10 itu sudah habis. Dan juga saya yang lolos jadi angkatan 11 ini kemarin dicek lagi sudah bisa ikut apa belum. Oh ini sudah. Berarti yang kemarin 10 sudah, 2 sudah lolos. Untuk nanti selanjutnya, tes selanjutnya, nah ini kita dorong 8 itu berarti sudah selesai. Iya, 8 yang tersisa ya, yang yang layak untuk mengikuti mengikuti tes angkatan di angkatan 11 ya. Ya, luar biasa sekali. Mungkin ini praktik baik yang saya sendiri bisa mendengar, dan mungkin juga saya memberikan penguatan-penguatan kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan sejawat saya di sekolah saya, mungkin juga dengan adanya video ini Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di luar sana bisa termotivasi untuk update terhadap pendidikan dan bagaimana bisa menjadi seorang penggerak dalam pembelajaran. Iya, sangat luar biasa Pak. Kalau saya menyimak ini sebuah strategi, sebuah program dalam pelaksanaan ini sangat sistematis dan terstruktur. Ini menjadi bahan masukan untuk sekolah-sekolah yang ada di luar sana, terutama buat saya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak sudah berbagi praktik baik kepada saya dan juga Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang ada di luar sana, untuk bagaimana kita bisa melihat dan melaksanakan apa yang menjadi praktik baik yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah bersama dengan seluruh stakeholder SMA Negeri 4 Maluku Tengah pada hari ini, dan dikembangkan oleh Bapak Ibu yang ada di luar
sana. Terima kasih Pak, mungkin untuk bincang-bincang kita di pagi hari ini saya rasa cukup dan saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Ibu Ita sekarang dalam kegiatan guru penggerak sudah berada pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Saya berharap sungguh ketika seluruh rangkaian modul 1 sudah selesai Ibu Ita laksanakan dalam kegiatan program guru penggerak, Ibu Ita bisa mengimplementasikan seluruh praktik baik yang sudah didapatkan di guru penggerak lalu diimplementasikan pada lingkungan sekolah SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Saya sadar betul bahwa di sekolah ini sudah terdapat 30 guru penggerak yang ada di sekolah ini. Ada gambaran dari apa yang saya dengar dari kepala sekolah tadi bahwa potensi guru penggerak itu adalah merupakan salah satu pendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Maka saya meminta kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sini yang terlibat dalam komunitas praktisi pendukung kegiatan sekolah untuk bisa berkolaborasi dengan Ibu Ita untuk bagaimana bisa menyampaikan praktik-praktik baik untuk menunjang visi dan misi sekolah ini untuk menuju kepada pencapaian mutu SMA Negeri 4 Maluku Tengah yang lebih baik lagi ke depan. Baik Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, untuk mengefektifkan waktu karena saya harus melakukan pendampingan lagi di SMA Negeri 37 Maluku Tengah pada hari yang sama, maka pada kesempatan ini saya berikan ruang diskusi ini kepada Ibu Ita. Itu saja Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian terkait dengan penguatan nanti akan saya berikan di akhir pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Ibu pengajar praktek Ibu Yanti Samualo yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan diskusi ini. Di saat ini dalam diskusi kita akan merumuskan visi, kita menyelaraskan visi cita-cita kita dengan visi sekolah, kemudian kita akan menyusun prakarsa perubahan. Nah, sebelum mulai izinkan saya membawakan sebuah pantun. Guru-guru pakai dasi. Cakep. Jangan lupa tutup jendela. Cakep. Mari kita susun visi untuk murid yang merdeka dan bernafaskan Pancasila. Ya, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, waktu kita kecil kita mempunyai cita-cita. Kira-kira cita-cita Bapak Ibu dan anak-anak sekalian seperti apa? Dulu saya menjadi dokter. Ibu Eni menjadi dokter, tapi sekarang ini menjadi guru. Anak-anak sekalian, Saskia di bidang teknik ingin mengembangkan, semoga bisa digapai. Ya, ada lagi Ibu Lupa. Saya tadinya mau kerja di kantoran, tapi ternyata jadi guru. Ya, seperti itu ya. Apa yang kita impikan ke depan, kita tidak tahu bagaimana sehingga bisa saja merubah arah karena waktu berlalu, proses berproses sehingga mungkin perubahan itu selalu ada yang terjadi dalam diri kita. Yang berikut, kira-kira cita-cita kita itu apakah sudah merupakan sebuah visi? Maka kita akan lihat pertama menyangkut dengan visi. Visi merupakan rangkaian kata yang mempunyai memuat impian, cita-cita, nilai masa depan. Pandangan atau gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu individu, kelompok, organisasi, atau entitas dalam masa depan. Ya, jadi yang sudah kita cita-citakan itu sebenarnya merupakan visi yang akan kita capai di masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Visi menggambarkan apa yang ingin dicapai dan berfokus pada hasil akhir yang diinginkan. Nah, visi sekolah
yang kita buat berfokus pada peserta didik. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari di modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam mendidik, kita sebagai guru menuntun segala kodrat pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan sejatinya. Jadi filosofi KHD ini sangat relevan untuk kita mewujudkan visi kita ke depan. Kemudian visi bersifat menyemangati, menguatkan, serta menggetarkan dan menggerakkan hati. Nah, di modul 1.2 yang telah Ibu Anti bilang bahwa kita sudah melewatinya, itu tentang nilai dan peran guru penggerak ya dalam mempelajari nilai dan peran. Yang pertama, nilai itu ada berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan perannya itu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini nilai dan peran yang kita pelajari, dan saya juga mengharapkan sebenarnya sebagai guru penggerak saja, tapi calon guru penggerak dan guru penggerak, tapi yang lainnya juga bisa menyusul untuk sama-sama kita punya nilai dan peran bersama agar mewujudkan visi kita ke depan. Ya. Untuk menciptakan visi kita sesuai profil pelajaran Pancasila yang berpihak pada murid, diperlukan paradigma inquiry apresiatif. Nah, ini yang sudah kita dapatkan dalam modul 1.3 tentang visi. Nah, paradigma IA itu merupakan pandangan filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, di dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Paradigma IA sangat membantu guru dalam sebuah komunitas untuk berkolaborasi. Ya, berkolaborasi sehingga melihat hal-hal baik yang ada di sekolah, melihat cara untuk mempertahankan hal baik, dan melihat strategi apa yang diperlukan untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kolaboratif, kita melihat hal-hal baik, cara untuk mempertahankan, kemudian strategi apa untuk mewujudkan perubahan. Nah, paradigma yang dilakukan ini melalui tahapan baca. B itu buat pertanyaan utama, A itu ambil tindakan, G itu gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A itu atur strategi. Nah, hal pertama dari alur berpikir dalam mengelola perubahan dengan menggunakan paradigma IA adalah merumuskan visi. Nanti sebentar kita menjelaskan visi yang sudah ada, kemudian membuat prakarsa perubahan. Nah, menggunakan baca untuk mencapai prakarsa perubahan yang kita buat bersama. Jadi fokus utama prakarsa perubahan dalam dunia pendidikan adalah murid. Selanjutnya kita akan melengkapi kalimat rumah yang merupakan cita-cita untuk murid. Namun sebelumnya, Bapak Ibu, saya minta anak-anak semua kita berdiri. Kita speaking sebentar untuk masuk dalam diskusi selanjutnya.
Demikian ice breaking yang sudah kita lakukan. Selanjutnya kita akan masuk dalam kalimat terumpang. Kalimat terumpang yang pertama. Mungkin Bapak Ibu di tangan Bapak Ibu sudah ada teks-teks panduan yang telah dipegang. Saya berikan kesempatan sejenak untuk Bapak Ibu lihat kemudian mengisinya. Bagaimana Bapak Ibu? Kita mulai dari yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang mungkin ada ibu bapak yang mau menjawab, saya persilakan. Saya Bu, Silakan Ibu Akma. ya, dari kalimat tumpang cita-cita untuk murid, bagaimana kita memimpikan murid-murid yang diinginkan berkualitas, murid yang berpikir kritis dan mandiri. Berkualitas, kritis, dan mandiri. Terima kasih Ibu Akma. Mungkin dari bapak-bapak, Ibu ini silakan. Terima kasih. Mimpi beta untuk murid-murid yang beta ajar yaitu yang pertama, dia berwawasan global dan berkarakter Pancasilais. Berwawasan global dan berkarakter Pancasilais. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan? Silakan Pak Baik. Ya, saya memimpikan murid-murid yang kreatif, inovatif, berkata mulia dan berwawasan lingkungan. Artinya bahwa anak-anak bukan cuma secara pengetahuannya baik, namun dia punya karakter juga baik dan bagaimana punya wawasan tentang peduli terhadap lingkungan hidupnya. Ya, terima kasih Pak Baik. Nah, yang kita impikan ini apakah sudah sesuai dengan visi misi sekolah? Kita tahu bersama bahwa visi sekolah kita adalah terbentuknya insan Pancasilais berprestasi dan berdaya saing global. Berkarakter Pancasilais. Apakah yang tadi karakter Pancasila kan ada beriman dan bertakwa, mandiri, bergotong royong, kebenaran global. Apakah semua yang tadi kita Pancasilais tadi sudah menggambarkan semua yang tadi Bapak dan Ibu sampaikan. Jadi sudah selaras apa yang kita impikan untuk murid-murid dengan visi. Kemudian untuk anak-anak, saya balikan pertanyaan tadi. Anak-anak memimpikan guru seperti apa? Silakan share dulu. Jadi menurut saya memimpikan guru yang arif, berwibawa, ramah, suka berbaur, jujur, dan terbuka serta menghargai pendapat murid. Arif, ramah, jujur, berwibawa, menghargai ya. Dari Abi, silakan. Saya memimpikan guru yang mampu mengajar kita dengan baik dan sabar dalam mengenali murid dengan profesional, kreatif, dan inovatif untuk menarik perhatian para siswa dalam meningkatkan semangat belajar para siswa. Kita lanjut ke pertanyaan tumpang yang berikut. Kita percaya bahwa murid adalah. Silakan, Bapak Ibu. Pak Mike. Jadi ini kalimat murid, kita percaya bahwa murid adalah aset pengembangan bangsa yang memiliki potensi dan bakat yang hebat dan luar biasa. Aset bangsa yang punya bakat luar biasa. Ada lagi? Ibu ini silakan. Ya,
Saya percaya bahwa murid itu adalah titipan Tuhan yang unik. Titipan Tuhan. Bu Akmal, silakan. Iya. Murid adalah objek yang harus diperhatikan sepenuhnya baik dari lingkungan sekolah maupun keluarga. Objek yang diperhatikan. Ya, jadi kita semua percaya bahwa yang disampaikan bahwa murid itu aset bangsa, titipan Tuhan, lalu objek yang harus kita perhatikan. Yang berikutnya, di sekolah kita mengutamakan. Ya. Kalau kita mengutamakan, silakan Ibu Akmal. Di sekolah kami sangat mengutamakan kebersamaan dalam kekeluargaan, baik pada guru maupun murid, bekerja sama, berkolaborasi dalam mengekspresikan karya yang kreatif dan inovatif. Ya. Silakan Ibu Peggy. Di sekolah yang saya lihat bahwa kita ini mengutamakan rasa nyaman dan bahagia dari murid maupun guru atau aktivitas sekolah. Ya, terima kasih adalah yang pertamakan, pemain. Iya, terima kasih Bu. Di sekolah kita, yang saya lihat kita mengutamakan yang pertama mungkin kenyamanan bagi setiap warga sekolah, khusus untuk anak murid, dan juga lingkungan belajar yang konstruktif, lingkungan belajar yang membangun. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi sudah bertujuan hanya satu, yaitu untuk anak. Ya, jadi yang Bapak Ibu jawab itu tujuannya satu, bagaimana anak dia bisa kita bahagia dan senang berada di lingkungan ini. Yang berikut, pertanyaan berikut, Sekolah lebih baik. ya. Yang mau menambahkan, Bapak-bapak, Bapak silakan. Kita waktu di sekolah ini yakin untuk berpartisipasi untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif. Ya, kita warga di sekolah yakin untuk yang tadi sudah disampaikan, saling kolaborasi, dapat mengenalkan sekolah lebih baik, kemudian berpartisipasi untuk pembelajaran yang efektif, yang tentunya tujuan akhirnya untuk kebahagiaan kalian. Yang berikut, kita dan warga di sekolah kita paham bahwa apa yang kita pahami, Bulfa, Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pembiasaan budaya positif di sekolah dan masyarakat merupakan perwujudan dari nilai-nilai pencapaian tujuan bersama. dan nilai-nilai. Ada lagi yang ingin menambahkan Ibu Akmal? Ya, sekolah merupakan tempat untuk belajar dan memajukan pendidikan. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan Pak Baik. Ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah aset pembangunan bangsa. Ya, jadi kita dan warga di sekolah paham bahwa yang tadi sudah disampaikan, kebiasaan budaya positif di sekolah yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai, kemudian tempat belajar untuk mewujudkan pendidikan, lalu pendidikan adalah aset pembangunan bangsa. Demikian cita-cita untuk murid yang kita sudah rampungkan bersama. Kemudian visi sekolah kita tadi disampaikan sudah berbentuknya insan Pancasilais, berprestasi dan berdaya saing global. Nah, pertanyaan pertama tadi mungkin kita sudah singgung lebih awal, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Jadi sudah ya Bapak Ibu? Sudah. Yang berikut, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ini kan sudah selaras, berarti saya rasa sudah perlu ditambahkan lagi. Nah yang berikut, mau ditambahkan. Ya, mungkin kalau selaras, tapi kan ingin dia sebenarnya ditambahkan dari sekolah. Menurut saya, artinya insan Pancasilais, berprestasi dan berdaya saing global.
Tapi ya tadi seperti yang tadi saya utamakan di depan bahwa saya juga merindukan siswa yang berwawasan lingkungan. Artinya apa? Dia paham betul bahwa lingkungan hidup itu merupakan tanggung jawab bersama, bukan cuma orang yang kalau di sekolah, bukan cuma pihak sekolah, bukan cuma guru, bukan cuma karyawan usaha, atau juga mungkin orang yang penjaga sekolah, tetapi bahwa lingkungan itu tanggung jawab seluruh warga sekolah. Mungkin itu yang kalau bisa ditambahkan, karena kalau kita lihat bahwa lingkungan sekolah ini sepertinya bukan dia cuma menjadi tempat untuk belajar saja, tetapi tidak menjadi tempat, tidak menganggap bahwa lingkungan sekolah ini juga sebagai tempat kita tinggal, tempat kita membangun impian bersama. Sehingga lingkungan ini sepertinya kurang dijaga oleh kita punya siswa maupun warga sekolah. Ya, Pak. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas masukannya. Untuk dalam proses belajar Pancasila salah satunya itu adalah gotong royong. Mungkin gotong royong bukan hanya dalam diskusi di kelas, gotong royong juga mungkin dalam kerja bakti yang selama ini sudah kita lakukan, kegiatan pembersihan bukan hanya di dalam, di sekitar di sini maupun di tempat-tempat umum yang kita sudah jalankan bersama, sehingga secara tidak langsung itu sudah masuk ke dalam Pancasila tadi. Serta sebagai murid sikap yang mencerminkan insan berprestasi selain kita di berbagai bidang akademik maupun non-akademik, kita patut memiliki tanggung jawab yang tinggi, memiliki kemampuan atau keberanian untuk mengambil sebuah keputusan maupun risiko, dan juga pentingnya bekerja keras dan berusaha serta mampu menghimbau dan menginspirasi banyak orang. Berikut langkah konkret. Surat sudah diedarkan di grup WA oleh kepala sekolah maupun teman-teman guru penggerak lain. Jadi teman-teman guru yang belum masuk di dalam sebagai calon guru penggerak bergerak untuk bisa mengisi esai, menyiapkan surat-surat yang harus dilampirkan dan akan difasilitasi. Biasanya Pak Kepala Sekolah, pimpinan Bapak maupun sampai di Wakasek, mereka akan memotivasi dan mengarahkan langsung ke lab dan akan dimonitoring langsung oleh atau pendampingan langsung oleh teman-teman guru penggerak yang sudah selesai pendidikan. Ya mungkin itu saja untuk langkah konkret. Sedangkan langkah konkret untuk dukungan orang tua itu adalah tetap meningkatkan komunikasi orang tua, baik itu di taraf wali-wali kelas, ada grup-grup wali kelas, grup WA wali kelas dengan orang tua, dan apabila ada siswa yang bermasalah biasanya akan diundang orang tua dari rumah sebagai undangan supaya ada komunikasi, kerjasama, bisa bertukar pikiran dan bisa mencari solusi bagi kendala yang sedang dihadapi oleh siswa tersebut. Persoalan bisa saling bekerja sama untuk bagaimana menyelesaikannya, kemudian apa yang diperlukan siswa untuk mendukung prestasi ke depan. Biasanya juga kalau pimpinan melihat itu lebih sesuai kebutuhan, langsung disesuaikan dengan time dengan sistem. Lihat di sana ada celah. Cakep. Relasi yang baik kita kuatkan. Cakep. Agar dengan semangat tinggi mewujudkan visi sekolah. Luar biasa. Kemudian saya kembalikan kepada Ibu pengajar praktik. Ya, terima kasih, sangat luar biasa kalau saya menyimak dari awal pemaparan presentasi yang dilakukan oleh Ibu Roswita, itu sangat luar biasa. Pemahaman materi terkait dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 itu sudah sangat luar biasa dan sangat terarah. Yang terarahnya itu terletak pada IA-nya. IA-nya sudah sangat membantu untuk bagaimana kita bisa mengenali potensi dan kekuatan yang ada di sekolah kita. Terkait dengan pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara, tadi yang sudah disampaikan oleh anak-anak kita semua bahwa dia memimpikan guru yang bisa mendengarkan, guru yang ramah, dan beberapa hal yang lain yang menjadi keinginan terbesar atau cita-cita mereka.
Kalau kita kaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka Bapak Ibu kita harus memiliki sistem AMO. Karena setiap anak itu lahir dengan keberagaman, dengan karakter dan kodratnya yang berbeda. Kita sebagai guru harus bagaimana bisa menyesuaikan dengan keberadaan serta karakteristik dari kita punya peserta didik untuk mencapai yang namanya merdeka belajar. Nah, yang berikutnya di filosofi di modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, terkait dengan nilai dan peran guru penggerak itu sangat memiliki arti untuk bagaimana bisa menggerakkan ekosistem yang ada di sekolah. Tetapi tidak terlepas dari fungsi kontrol pimpinan dan juga kolaborasi dari rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Pertama, yang ada di sekolah SMA Negeri 4 Palembang. Karena kenapa? Tadi sepintas saya berbincang bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sini sudah sangat luar biasa mendukung seluruh aktivitas program yang digagas oleh sekolah untuk mendukung atau mencapai visi dan misi sekolah. Saya bertanya, Pak, kira-kira di sekolah Bapak untuk kelayakan guru dalam mengikuti kegiatan atau pendaftaran guru penggerak itu kira-kira yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendaftar seberapa, Pak? Karena yang saya dengar itu guru penggerak yang paling terbanyak di Maluku Tengah itu ada di SMK, SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Di Maluku, iya, di Maluku ya, berarti rekornya sangat luar biasa. Iya, luar biasa di Maluku ya. Nah, saya tanya tadi beliau menyampaikan bahwa Ibu Yanti di sekolah saya yang tersisa hanya 8 orang. Hanya 8 orang. Dan 8 orang itu sudah dimotivasi untuk berada di angkatan 11 penerimaan guru penggerak. Maka itu saya bilang bahwa sangat luar biasa. Saya tanya lagi beliau, kira-kira strategi apa sih, Pak, sehingga bisa menjebolkan seluruh guru yang ada di SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Kolaborasi yang baik, selanjutnya daya dukung yang baik, motivasi yang baik, kerjasama yang baik. Itu adalah merupakan kunci keberhasilan dari SMA Negeri 4 Maluku Tengah untuk menjebolkan seluruh guru-guru penggerak, guru-guru yang ada di SMA 4 ini menjadi guru-guru penggerak. Itu yang saya bilang sebuah budaya positif yang harus kita bisa untuk adopsi. Karena kenapa? Kalau di sekolah lain biasanya ada guru penggeraknya, tapi tidak proaktif gitu, tidak memberikan dukungan kepada rekan-rekan sejawat, memotivasi dia untuk bagaimana dia bisa maju. Nah, itu yang menjadi kendala. Tapi di sini saya sudah mendengarkan sendiri dari kepala sekolah terkait dengan progres-progres yang ada di SMA Negeri 4 Maluku Tengah, itu juga menjadi bahan informasi untuk saya, dan kemungkinan juga saya tidak hanya sebatas mendengar, tapi saya akan mengambil dia sebagai suatu bentuk aksi nyata yang harus saya lakukan, karena itu adalah praktik baik. Yang berikutnya bahwa peran guru penggerak itu dia harus bagaimana bisa menjadi penggerak di lingkungan pembelajaran dia atau di lingkungan sekolah dia. Maka tidak terlepas daripada itu, kolaborasi itu sangat dibutuhkan. Kolaborasi sangat dibutuhkan dalam komunitas praktisi untuk bagaimana dia bisa menggerakkan komunitas-komunitas yang lebih besar untuk mencapai visi dan misi dari sekolah. Nah, sekarang di modul 1.3 yaitu tentang visi. Visi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Roswita tadi bahwa ada langkah-langkah untuk visi tadi, maka biasanya itu kita melakukan yang namanya penerapan IA, Inquiry
apresiatif. Nah, empiri apresiatif itu adalah merupakan sebuah pendekatan untuk mengetahui kekuatan yang ada di sekolah, potensi yang ada di sekolah. Setelah itu, potensi dan kekuatan yang ada, maka dengan keluarga besar atau stakeholder SMA Negeri 4 Maluku Tengah akan merancang itu sebagai sebuah kebutuhan yang disusun dalam bentuk visi bersama. Nah, lalu yang berikutnya, Amal Bagja, kalau sudah ada pendekatan berarti ada tahapan pelaksanaannya. Tahapan pelaksanaannya tadi sudah disampaikan bahwa B itu adalah buat pertanyaan utama. Kalau kita sudah analisis, kita sudah mengetahui kekuatan dan pendekatan-pendekatan yang kita sudah lakukan, maka kita bertanya, kalau sudah seperti itu kita mau bikin apa? Kekuatannya seperti ini, pendekatan kita seperti ini, apakah hanya sebatas wacana atau kita ketahui saja? Tentu tidak. Untuk menjawab misi, maka kita harus berproses. Selanjutnya, di bagian A, ambil pelajaran. Nah, apa yang diambil? Ya pastinya hal-hal yang menarik, hal-hal yang mendukung untuk diambil dan dikembangkan dalam sebuah program. Yang berikutnya di G. G itu adalah gali mimpi. Kita punya mimpi bersama yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan, anak-anak juga sudah sampaikan. Apakah ini sebatas mimpi? Itu tidak. Harus dalam bentuk aksi nyata. Untuk masuk dalam bentuk aksi nyata, maka Bapak Ibu pasti akan melewati yang namanya jabatan rencana. Buat rencana Bapak Ibu. Buat rencana untuk program yang seperti ini kita mau laksanakan seperti apa. Dilaksanakan di bulan keberapa, tanggal keberapa, dan keseluruhan. Nah, ketika sudah jabatan rencana, apakah mandek? Tidak. Untuk mencapai visi, maka harus adanya aksi nyata atau akur eksekusi. Harus laksanakan. Tujuannya apa? Untuk mencapai visi-visi bersama tadi. Terus tadi saya juga menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Pak Michael. Ya, Pak Nawir tadi bahwa beliau menyatakan bahwa kalau menurut saya visi yang ada di atas itu masih sedikit kurang atau minta untuk ada perbaikan. Lalu saya menangkap apa maksud beliau tadi. Ternyata kemungkinan saja visinya boleh seperti itu, tetapi programnya yang harus diadakan. Diadakan di mana? Di misi Bapak Ibu SMA Negeri 4 Maluku Tengah punya. Berarti bagaimana Bapak tadi menginginkan untuk adanya lingkungan yang bersih, lingkungan yang istilahnya sekolah dijadikan sebagai rumahku adalah istanaku. Maka apa yang harus dilakukan oleh keluarga besar SMA Negeri 4 Maluku Tengah? Maka itu yang harus dipikirkan untuk dibuatkan program. Apakah hanya dibeban tugaskan kepada cleaning service, ataukah yang biasa untuk kas bersih lingkungan, ataukah sekolah memiliki program yang lain sehingga dari program itu akan menjawab visi daripada visi sekolah yang sudah dirancang tadi. Kemungkinan visinya boleh seperti itu, tapi programnya yang nanti ditambahkan sehingga bisa menjawab visi yang sudah dibuat secara bersama. Yang berikutnya terakhir dari saya bahwa pendampingan ini, diskusi kali ini itu sangat luar biasa, sangat menarik karena dari sini ada banyak hal yang saya sendiri dapatkan. Lalu yang berikutnya daya dukung daripada keluarga besar SMA Negeri 4 Maluku Tengah itu sudah sangat luar biasa, bisa memfasilitasi ruangan ini, memfasilitasi kegiatan ini dengan menghadirkan Bapak Ibu guru hebat, anak-anak didik yang hebat untuk bisa berada di sini, untuk sama-sama kita melihat dan melaksanakan apa yang menjadi impian kita bersama. Itu saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada kepala sekolah dan seluruh stakeholder SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu
guru hebat SMA Negeri 4 Maluku Tengah, luar biasa. Ibu Ita, apa hal menarik yang Ibu Ita rasakan setelah melakukan pendampingan ini, dan kenapa itu menarik buat Ibu Ita? Ya, jadi yang menarik ini, yang pertama itu saya mendapat dukungan dari pemimpin sekolah, kemudian guru-guru dan anak-anak. Tanpa dukungan dari mereka mungkin kegiatan ini tidak bisa berjalan. Ini dukungan sangat penting. Tadi dalam proses kita sudah bekerja sama dengan baik sehingga membantu saya untuk melewati proses pendampingan ini. Kemudian dalam berdiskusi yang menarik itu bagaimana berbagai pendapat bisa dirangkum sehingga bisa menentukan dari pertanyaan-pertanyaan itu dari yang menarik ya Ibu. Oke, menurut Ibu nih, untuk pendampingan ke depannya itu hal apa yang harus diperbaiki ketika berada pada pendampingan yang ketiga? Hal yang harus diperbaiki yang pertama kesiapan, lebih jauh hari untuk guru-guru, menyesuaikan dengan waktu sehingga ketika berproses seperti ini tidak terjadi tabrakan dengan waktu dari segi kesiapan peserta juga anak-anak dihubungi di awal supaya mereka siap dan mendadak begitu mereka pasti tidak memarah. Oke, baik, terima kasih Ibu Ita sudah merefleksikan pendampingan individu yang sudah kita laksanakan secara bersama. Semoga hal-hal yang tadi Ibu Ita sampaikan akan diperhatikan kembali oleh Ibu Ita sehingga pada pendampingan berikutnya di pendampingan 3 kesiapan Ibu Ita lebih baik lagi untuk ke depannya. Oke, baik, terima kasih Ibu untuk bincang singkat kita pada bagian refleksi pelaksanaan individu pendampingan individu. Oke, terima kasih. SMA Negeri 4 Maluku Tengah